Kementerian Komunikasi dan Informatika awal pekan ini memblokir 22 website yang dinilai menyebarkan paham radikal dan mengajak masyarakat bergabung dengan ISIS. Pemblokiran merupakan tindak lanjut laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Sayangnya, pemblokiran dinilai sebagai aksi sepihak tanpa pemberitahuan, tanpa teguran, dan cenderung tidak cermat. Tidak heran jika langkah Kementerian Kominfo langsung menuai reaksi negatif, tidak hanya dari kalangan media, tapi juga wakil rakyat dan masyarakat. Sejumlah wakil rakyat di Senayan menilai pemblokiran terlalu gegabah. Selain tanpa verifikasi ketat, pemblokiran juga dianggap menimbulkan gejolak baru, memancing Islamofobia. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyayangkan langkah Kominfo yang mereka nilai memberangus kebebasan pers dan mengancam mengembalikan dunia pers Indonesia ke era Orde Baru. Sementara itu, 7 pemimpin redaksi situs Islam yang diblokir langsung menggeruduk kantor Kemenkominfo. Pemimpin redaksi Hidayatullah.com Mahladi yang menjadi juru bicara menegaskan pemblokiran tanpa dasar hukum dan tidak didukung kriteria radikal yang jelas. Dan ironisnya, beberapa media yang diblokir justru menentang aksi-aksi ISIS. Lepas dari pro kontra konten situs-situs yang diblokir, kebijakan Kementerian Kominfo mengingatkan masyarakat pada cara represif Orde Baru dalam menangani media dan kebebasan berpendapat. Kebijakan blokir Kementerian Kominfo era Presiden Jokowi jelas jadi presiden buruk, bangkitnya hantu bredel yang mengancam pers nasional. Hari ini situs Islam yang diberangus tanpa dasar hukum jelas. Besok-besok media mana lagi yang diblokir? Bangkitnya hantu bredel, itulah tema dialog kita pagi ini pemirsa. Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Bapak Ismail Cawidu, dan juga dari Pemret Hidayatullah, Bapak Mahladi. Selamat datang Pak Ismail dan Pak Mahladi. Ini kita membahas mengenai menuai pro kontra begitu Pak. Ini bagaimana proses awal dari pemblokiran situs ini? Proses awal dari pemblokiran yang sudah terjadi atau terlaksana selama ini adalah untuk kasus-kasus yang sifatnya pornografi, itu bisa langsung kita blokir tanpa ada pengaduan. Yang kedua, selain pornografi itu mekanismenya memang harus ada pengaduan. Betul. Dari lembaga yang terkait dengan apa yang diadukan. Jadi kalau kasus pengaduan situs-situs yang dianggap radikal ini itu munculnya dari BNPT. Dari BNPT, artinya BNPT juga melakukan verifikasi pengaduan juga terlebih dulu dari awal bulan kapan Pak? Kita menganggap semua pengaduan yang dikemukakan atau disampaikan oleh lembaga yang ada itu pasti sudah melalui proses yang panjang, baru diadukan. Itu anggapan kami seperti itu. Dan yang kedua, Kominfo tidak pada posisi berhak atau bisa menilai substansi yang sudah diadukan. Misalnya masalah radikalisme tadi dan terorisme itu kan sudah memang tugas pokoknya BNPT. Sehingga ya Kominfo meneruskan ke ISP untuk dilakukan pemblokiran. Apakah ini juga sudah tertulis, diketahui, atau seperti apa Presiden juga mengetahui dari pemblokiran, atau memang kewenangan hanya sepenuhnya di Kementerian Kominfo saja? Iya, selama ini memang kewenangannya ada di Kominfo. Sebenarnya 6 bulan yang lalu kita sudah mempersiapkan mekanisme sebuah pengaduan itu untuk diteruskan. Jadi mestinya kita harus membawa pengaduan itu ke sebuah panel. Panel ya Pak ya? Panel-panel inilah yang akan bersidang untuk menilai apakah pengaduan tersebut memang sesuai dengan tujuannya atau memenuhi syaratkah atau bisakah atau tidak bisakah diblokir. Artinya untuk dibawa ke panel itu sebelum dilaporkan BNPT atau ketika dalam eskalasi Kementerian Kominfo ingin membredel atau ingin membredel dari beberapa situs-situs ini? Semua pengaduan yang masuk itu sebelum Kominfo meneruskan ke ISP itu harusnya dibahas di panel. Hanya kemudian kemarin memang panelnya belum terbentuk. Baik. Ya. Baik Pak. Nah kalau kita lihat Pak Mahladi, eksesnya juga sangat besar Anda rasakan ya. Betul. Ini banyak menuai komentar utamanya dari masyarakat dan ini dari Islam sendiri juga ada beberapa yang mungkin yang bisa mendiskreditkan begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya jadi kami sekarang sudah dicap berbahaya ya. Itu yang kemudian menjadikan dampak yang luar biasa bagi kami.
Padahal kami sekedar ingin bertanya saja di mana letak bahayanya kami tidak bisa. Dari kemarin kami bertanya kepada Kominfo mengatakan kami hanya memfasilitasi, bukan memverifikasi. Pihak yang melakukan itu adalah BNPT. Lalu kami minta difasilitasi untuk bertemu dengan BNPT. Kemudian kami bertemu dengan BNPT. Kami tanyakan lagi di mana letak bahayanya kami. Apa jawaban BNPT? Ya hanya menyebutkan kualifikasi ya, radikal itu apa, ada 4 segala macam. Tapi tidak mengatakan ini loh bahayanya kalian. Sehingga kami masih bingung yang mana Pak. Yang mana dari empat kriteria itu yang memenuhi kami ini yang mana? Oke, kriteria yang ditetapkan atau mungkin sebagai determinan ya, yang dikatakan radikalisme sendiri dari BNPT seperti apa sih Pak Mahladi? Yang saya tahu, 2 yang saya tahu misalnya kami dituduh menghasut masyarakat supaya bergabung kepada ISIS. Saya katakan tolong tunjukkan Pak satu berita saja dari hidayatullah.com. Mana berita yang menunjukkan kami mengajak-ngajak orang supaya bergabung kepada ISIS. Yang saya tahu tidak seperti itu. Perlu diketahui begini Pak. Ketika kasus ISIS itu sedang berkembang, awal berkembang, kami media-media Islam itu memanggil ulama. Memanggil ulama yang kompeten di sini. Lalu kami berdiskusi. Dan kemudian hasilnya memang kita semua harus berhati-hati dengan situasi seperti ini, tidak buru-buru. Itulah yang kami beritakan, kami dukung kata ulama. Ulama yang diakui di negara ini. Kami juga mengajak masyarakat untuk berburu-buru, jangan langsung mau bergabung ke sana. Kami mengajak masyarakat supaya kritis. Lalu mengapa kejadiannya seperti ini? Baik. Kami tidak pernah diajak bicara, kami tidak pernah dibina, kami tidak pernah dipanggil. Anda juga Hidayatullah ini sejak tahun 88 ya begitu ya, sudah 27 tahun belum ada track record dari mungkin ada beberapa berita yang membahayakan atau seperti itu. Baru sekali ini Anda langsung dibredel begitu ya? Iya. Kita akan melakukan sambungan langsung, ini nampaknya sudah terhubung dengan Pak Saud Usman Nasution, Kepala BNPT, kita tanyakan langsung. Selamat pagi Pak Saud. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menggunakan handphone karena saya ada acara pagi di kantor juga di Sentul. Karena kami kantor sekarang sudah jauh dari Jakarta. Ya, baik. Bagaimana Mbak? Baik Pak, terkait pemberedelan dari situs yang dianggap radikal, seperti apa sih Pak determinan atau yang dikatakan definisi radikal menurut BNPT? Terima kasih Mbak ya. Pertama kita tidak lepas daripada dasar hukum dulu. Karena saya pantau beberapa hari ini, kadang-kadang kita semua sudah di luar daripada konteks aturan yang telah diperbuat oleh negara dan juga DPR kita, perwakilan kita di DPR sana. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya, khususnya di pasal 28 ayat 2 itu dijelaskan di sana bahwa setiap orang, ayat banyak perbuatan dilarang ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ini sebagai mendasar. Kemudian juga dibuatlah peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai peraturan pelaksanaan daripada undang-undang itu. Nomor 19 tahun 2015 tanggal 7 Juli 2014. Ini perlu kita pegang bersama dulu. Di sini ada tentang penanganan situs internet bermuatan negatif. Ini ya. Kami dalam rangka untuk mengkategorikan situs itu atau web itu bermuatan negatif, ada 4 hal minimal yang kita dapat. Tapi tidak semua memenuhi, tapi masing-masing ada di antara yang 4 itu. Antara lain, mengajak untuk melakukan jihad yang radikal bertentangan dengan ajaran Islam. Ini yang jelas ini pertama. Jadi jihad itu bagus, Islam itu cuma anjuran jihad. Saya misalnya memberikan penjelasan itu merupakan jihad saya dalam rangka untuk meluruskan. Tapi kalau dia berjihad ke Syria sana itu kan sudah di luar daripada konteks ajaran agama Islam kita. Ini contoh misalnya. Yang kedua, mengajarkan paham-paham takfir yang mengkafirkan orang lain. Kalau tidak sependapat atau tidak seide atau tidak sepaham dengan yang bersangkutan, ini dikatakan kafir. Kemudian juga mengatur unsur sara.
Kemudian juga mengajarkan juga paham-paham radikal lainnya, seperti cara membuat bom dan juga ancaman-ancaman segala macamnya. Ini beberapa hal ini yang kita sebagai kategori. Kemudian kalau kita lihat di PP 19 tahun 2014 ini, sebetulnya melaporkan itu tidak hanya pemerintah, masyarakat juga boleh melaporkan, Pak, Mbak. Jadi masyarakat, kalau kita lihat di dalam pasal 5 peran masyarakat dan pemerintah, di ayat 1 masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A kepada Direktur Jenderal. Khususnya untuk pemerintah. Ayat 2-nya, kementerian atau lembaga pemerintah dapat meminta pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kepada Direktur Jenderal. Kemudian bagaimana langkahnya? Ini dengar dulu supaya kita tidak salah. Karena ini semua tadi sudah kebablasan semua ini. Di sini apabila di dalam pasal 14 tata cara tindak lanjut laporan dari Kementerian Kelembagaan meliputi Direktur Jenderal memberikan peringatan melalui email kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya muatan negatif. Jadi itu dulu. Jadi langkah Direktur Jenderal dulu. Ini supaya nanti tidak kebablasan semua kita ini. Yang kedua, dalam hal penyedia situs tidak mengindahkan peringatan sebagaimana angka 1, maka dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan. Kemudian di dalam poin E 2, Direktur Jenderal minta kepada penyedia atau situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain nama domain. Inilah langkah-langkah itu. Kalau apa yang diperbuat oleh Kemenkominfo kami kan tidak campuri itu. Baik. Jadi tidak hanya lembaga, masyarakat juga bisa melaporkan. Pak Saud, iya. kita tanyakan langsung ini di studio juga sudah ada dari Pemret Hidayatullah, Bapak Mahladi ya. Pak Mahladi, dikatakan tadi ada beberapa kriteria ya, sudah memberitahukan melalui email begitu ya, bahwa ada beberapa muatan-muatan informasi negatif yang dijadikan acuan untuk membredel situs-situs ini begitu. Anda sudah dikirimkan email dari BNPT sendiri begitu? Belum pernah. Secara resmi kami belum pernah menerima apapun, baik dari Kominfo maupun dari BNPT. Dan memang kalau memang 4 kriteria itu yang menjadi dasar, saya ingat, Mbak, setahun yang lalu saya berdiri juga di studio ini. Ketika itu ada kasus peledakan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Lalu ditanyakan bagaimana pendapat kami. Kami jelas mengatakan kami tidak setuju dengan hal seperti itu. Betul. Bukan dengan cara begitu kami melakukan dakwah. Mana buktinya kalau kami mengajak orang untuk melakukan kekerasan, pemboman seperti itu? Mana buktinya? Baik. Itu yang kami tanyakan sejak kemarin. Oke. Dan satu lagi catatannya. Kalau memang ini undang-undang ITE yang didasarkan kepada undang-undang ITE, seharusnya kan pengadilan yang menyatakan pemblokiran ya. Kalau memang itu. Ya, Pak Saud, ini kita membahas mengenai tindak lanjut dari kelola laporan begitu ya. Artinya ketika Anda mensinyalir begitu, BNPT mensinyalir ada beberapa informasi yang bermuatan negatif dalam situs-situs ini, apakah juga ada investigatif atau beberapa bulan sebelumnya Anda melakukan proses pencarian fakta-fakta terkait hal itu? Jadi gini Mbak ya, ini kita sudah monitor, kita juga bersama-sama dengan beberapa komunitas sosial media dan juga laporan masyarakat bahwa ada beberapa situs yang kita duga bisa mengandung radikalisme kalau ini dibiarkan, yang bersifat negatif ya. Kemudian makanya kita berdasarkan kepada PP nomor 19 tahun 2014 ini kita sudah prosedur, kita laporkanlah ke Kementerian Informasi, Kemenkominfo. Karena memang kami tidak ada kewajiban untuk menghubungi situs yang bersangkutan. Karena sudah diatur dalam PP ini. PP ini akan dibaca oleh PP-nya dulu. Ya. Di dalam pasal 11 itu jelas dalam poin 2, permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh pejabat berwenang kepada Direktur Jenderal dengan dilampiri daftar alamat situs dan hasil penilaian. Kami sudah buat itu. Yang ayat 3, terhadap permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap situs yang dimintakan pemblokirannya. Nah ini kan harus langkahnya harus diikuti dulu. Itu diikuti. Untuk pengiriman email sendiri, Pak, verifikasi email sendiri, apakah BNPT mengirimkan langsung kepada situs-situs yang terkait dari radikalisme itu? Sedangkan tadi kita sudah tanyakan kepada Pak Mahladi bahwa belum pernah sama sekali menerima email begitu, pemberitahuan. Kami kan tidak ada kewenangan untuk menyampaikan itu kepada situs-situs. Coba dibaca di PP itu.
Di dalam poin ayat 2, permintaan pemblokiran sebagaimana pada ayat 1 disampaikan oleh pejabat kepada Direktur Jenderal dengan dilampiri daftar alamat, situs, dan hasil penilaian. Tindak lanjut itu seharusnya di dalam ayat 3 terhadap permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap situs yang dimintakan pemblokirannya. Artinya ini di bawah Kan itu. BNPT begitu Pak, yang berhak untuk memverifikasi? Mbak, tadi kan ini saya baca PP itu kita melaporkan kepada Direktur Jenderal di Menkominfo, bukan di bawah BNPT. Kami Baik. ini sama dengan masyarakat juga. Masyarakat juga boleh melakukan seperti itu. Kami juga, lembaga juga bisa. Seharusnya ini kan sudah ada diatur dalam PP ini. Ini langkah-langkah yang kita harus laksanakan. Seharusnya kan begitu. Baik Pak, kita harus jeda dulu Pak Saud. Dan juga ini mohon dipahami juga, tidak ada satu undang-undang pun yang mengatakan untuk pemblokiran itu harus ada izin daripada ketua pengadilan. Tidak ada. Coba dibaca di peraturan mana. Nggak ada itu. Jadi kita ikuti adalah aturan yang berlaku. Jelas sudah ada Undang-Undang 19 2008 dan juga pelaksanaannya diatur dalam PP nomor 19 tahun 2014. Supaya nanti kita tidak kebablasan. Kita ini mencari bagaimana yang terbaik. Kami ini secara persuasif, ini bukan law enforcement. Kita bagaimana upaya preventif dalam rangka untuk mengantisipasi merebaknya, meluasnya paham-paham radikalisme ini yang negatif. Baik, Pak Ini Saud. yang kita upayakan. Ya Pak Saud, kita tanyakan dulu ini Ya. ke Pak Ismail. Pak Ismail, ini juga tata laksana dari mungkin pengelolaan atau bagaimana eskalasi hukumnya begitu, bahwa ketika ada aduan begitu yang berhak untuk memberikan atau rekomendasi adalah dari pengadilan negeri. Tetapi ini berbeda menurut Pak Usman, Pak Saud Usman. Iya, memang kita coba kita bandingkan dengan Situs pornografi begitu ya. Kalau pornografi memang di dalam Undang-Undang 44 tentang pornografi sudah ada pasal yang langsung memerintahkan kepada pemerintah untuk langsung melakukan pemblokiran terhadap situs mengenai pornografi. Hanya pornografi yang ada perintahnya. Yang sementara yang lain itu berlaku mekanisme pelaporan dan pengaduan seperti itu. Artinya yang lainnya pun kasuistis begitu ya Pak. Iya, Ketika iya. sekarang ini situs radikalisme ini juga harus melalui pengadilan begitu artinya nantinya. Memang belum ada undang-undang yang langsung menjelaskan bahwa itu harus Itu melalui harus pengadilan. Baik. Tapi yang ke depan kita memang tata kelola ini harus kita benahi kembali dan Baik. Kominfo sudah mempersiapkan itu. Kita membahas tata kelola yang harus dibenahi Pak di segmen berikutnya. Kami akan kembali sesaat lagi.